Puji Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi dalam renungan saat teduh GPD Mahanaim Tegal. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Di hari yang baru, kami boleh menikmati kembali anugerah-Mu, nafas kehidupan yang masih Engkau berikan, yang masih Engkau sediakan bagi setiap kami. Di hari yang baru ini kami rindu diisi lagi dengan kebenaran firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu, urapi kami semua, bahwa kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk setiap kami lakukan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Di hari yang baru ini masih sama di bulan yang penuh kasih. Oleh sebab itu, pada hari ini saya memberikan judul renungan saat teduh, yaitu seputar cinta. Mari sama-sama kita buka dalam Mazmur 119 ayat ke-97. Demikianlah firman Tuhan. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Sudah terlalu banyak mungkin kita mendengar kisah cinta antara sepasang kekasih, atau kita sendiri sedang mengalami kisah-kisah cinta itu. Atau bagi bapak ibu beberapa puluh tahun lalu, beberapa belas tahun lalu mengalami kisah-kisah cinta itu. Namun pada hari ini bukan cinta seperti itu yang akan kita perhatikan. Lantas cinta seperti apa yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas hari ini? Yaitu kecintaan kepada firman Tuhan. Pertanyaannya bagi setiap kita, mengapa perlu ada cinta antara kita dengan firman Allah? Ya, jawabannya tentu sangat diperlukan. Karena cinta ia akan menentukan perlakuan kita dengan yang dicintai. Nah, dalam hal ini yaitu firman Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, bahwa cinta ia akan menentukan perlakuan kita dengan yang dicintai, yaitu firman Tuhan. Benar, bukan? Ya atau ya? Oleh sebab itu, pada hari ini mari sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita perhatikan ayat pokok ini. Ada hal-hal yang menarik seputar cinta terhadap firman Tuhan. Yang pertama, jika kita ngaku mencintai, pasti mau merenungkan. Ngaku mencintai, pasti mau merenungkan. Setiap orang yang sedang jatuh cinta pasti tidak bisa menghapus ingatannya tentang yang dia cintai. Demikian pula kita seharusnya dengan firman Tuhan. Pemazmur di sini menegaskan bahwa mencintai firman Tuhan itu pasti ditandai dengan merenungkannya. Sama seperti renungan saat teduh saya sebelumnya, bagaimana kita membangun cinta, yaitu salah satunya mengetahui kesukaan yang dicintai. Untuk mengetahui kesukaan Tuhan, yaitu dengan apa? Dengan melalui kebenaran firman Tuhan. Saya catat di sini bahwa mencintai Tuhan itu sama dengan mencintai Tauratnya. Bukti bahwa kita mencintai Tuhan yaitu dengan merenungkan Tauratnya sepanjang hari, sehingga kita mengetahui apa yang menjadi kesukaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sekedar membaca, sekedar mendengar itu bisa saja hanya memenuhi tugas dan ritual keagamaan. Tetapi merenungkanlah yang membuktikan bahwa kita benar-benar mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan. Ada kata-kata seperti ini. What we love to think of. Apa yang kita sukai, itu yang kita pikirkan. Saat kita mencintai seseorang, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa mengelak bahwa seluk-beluk tentang wajahnya, tentang suaranya, tentang waktu-waktu bersamanya, bahkan sampai detail-detail kehidupannya, kita pasti akan ingat. Atau mungkin kita akan cari tahu terus menerus. Ya, ada lagu dunia mengatakan, aku mau makan, ku ingat kamu. Aku mau tidur, ku ingat kamu. Itulah cinta. Namun pertanyaan bagi setiap kita, begitukah kita dengan firman Tuhan? Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah merasa puas hanya dengan membaca, hanya dengan mendengar firman Tuhan. Namun hendaklah membaca ulang, memahami lagi, merenungkannya. Bahkan kalau mau lebih lanjut lagi, kita harus melakukan setiap kebenaran firman Tuhan.
sadarilah bahwa merenungkan itu bisa dikatakan mengizinkan firman itu berbicara lebih dengan membenahi yang salah, menguatkan yang lemah, membersihkan yang kotor, menyembuhkan yang luka, bahkan menghiburkan yang susah. Saya mau katakan bahwa pada hari ini renungkan firman, bukan urungkan firman. Renungkan setiap firman Tuhan, bukan urungkan firman Tuhan. Yang kedua, hal menarik tentang firman Tuhan seputar cinta, yaitu bukan hanya janji yang direnungkan. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Bukan yang sifatnya mengenakan hati, mengenakan daging saja yang direnungkan. Ya, mungkin kita tidak bisa mengelak bahwa seberapa kita senang jika kita mendengar khotbah-khotbah tentang mujizat, tentang pertolongan, tentang janji-janji yang Tuhan janjikan bagi setiap umatnya, dan lain sebagainya masih banyak. Namun jika kita mencintai Tuhan, jika kita mencintai firman Tuhan, maka harus kita juga terima yang bersifat teguran, yang bersifat pukulan, bahkan bersifat nasihat. Kita lihat di sini bahwa pemazmur dia tidak hanya merenungkan janji, tetapi juga Taurat yang berisi sekian banyak aturan, sekian banyak ketetapan-ketetapan, ketentuan yang Tuhan berikan. Lalu bagaimana dengan kita? Merasa direpotkankah dengan aturan yang firman Tuhan berikan kepada setiap kita? Atau justru kita merespon dengan baik, kita mencintainya, kita melakukannya. Kita melakukan dengan penuh sukacita. Mari Bapak Ibu Saudara, koreksi setiap hati kita, pribadi lepas pribadi. Bagaimana kita, respon kita akan janji Tuhan, akan Taurat Tuhan. Jika ngaku mencintai, jangan hanya mau terima janji, harus mau juga terima cemeti. Jangan hanya mau terima janji-janji, tetapi harus juga mau terima cemeti, terima teguran, terima nasihat. Yang ketiga, yaitu merenungkan bukan kalau sempat. Ini hal yang ketiga yang kita akan bahas seputar cinta. Hal-hal yang menarik tentang cinta terhadap firman Tuhan. Merenungkan bukan kalau sempat. Seperti yang saya katakan juga dalam renungan saat teduh sebelumnya. Jangan saat teduh dengan sisa waktu, tetapi sisihkanlah waktu kita untuk kita bersaat teduh. Begitupun kita di dalam merenungkan firman Tuhan. Jangan merenungkan firman Tuhan kalau sempat, tetapi renungkan firman Tuhan dimanapun tempat. Jangan merenungkan firman Tuhan kalau sempat, tetapi renungkan firman Tuhan dimanapun tempat, setiap saat di dalam kehidupan kita. Pemazmur mengatakan bahwa ia merenungkan firman Tuhan sepanjang hari. Ini berarti bukan hanya kalau sempat, tetapi benar-benar menjadikan firman Tuhan itu seperti smartwatch yang jadi pengingat kita kalau mulai lelah, kalau kita perlu air hidup, kalau ada panggilan untuk berdoa, kalau ada notif dari Tuhan, kalau ada waktu untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dan lain sebagainya. Sepanjang hari merenungkan firman itu bukan berarti saat santai di rumah saja, saat kita tidak ada kerjaan, tetapi saat bekerja, saat belajar, saat kita bermain, atau sekedar kita merefresh diri dimanapun tempat, kita merenungkan setiap firman Tuhan. Bahkan hari-hari ini banyak kita habiskan waktu kita di rumah. Sepanjang hari bisa kita habiskan di rumah. Oleh sebab itu, mari gunakan kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kita merenungkan setiap firman Tuhan. Ingatlah bahwa firman Tuhan itu harus berbicara lebih kuat dari yang lainnya. Itulah merenungkannya sepanjang hari. Ada kalimat bijak seperti ini. Seorang pria yang baik itu membawa Alkitabnya, jika bukan di tangannya, tetapi di kepalanya dan di hatinya. Bukan berarti sepanjang hari kita bawa Alkitab kemana-mana, namun Alkitab itu sudah ada di dalam hati dan pikiran kita sepanjang hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama hari ini kita cek kembali kehidupan kita. Apakah kita sudah mencintai Tuhan? Apakah kita sudah mencintai Taurat Tuhan? Kalau ngaku mencintai, pasti mau merenungkan sepanjang hari. Hari yang baru, semangat yang baru, semangat untuk mencintai firman Tuhan,
semangat untuk merenungkannya sepanjang hari. Amin. Dengan kebenaran firman Tuhan, biarlah seputar cinta tentang kebenaran firman Tuhan boleh kita tanam di dalam hati kita, dan kita boleh melakukannya di dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang kembali boleh datang kepada setiap kami, mengingatkan kami, menegur kami, bagaimana kecintaan kami terhadap firman Tuhan, bahwa kami buktikan dengan kami merenungkannya sepanjang hari. Kami bukan hanya mau terima janji Tuhan, bukan hanya kami mau merenungkan setiap janji Tuhan, tetapi kami mau merenungkan setiap Taurat Tuhan, untuk kami terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, bantu kami untuk kami hidup terus dalam rel kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan sertaku melewati badai, Engkau menjagaku. Ku tahu Kau selalu